Siapa sangka, hanya dalam waktu 25 menit, Putri KW bikin lawannya tak berdaya dan langsung lolos ke perempat final. Tapi tunggu dulu, di depan sudah menunggu rintangan terbesar yang belum pernah ia taklukkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu setia menemani kamu dengan kabar-kabar terhangat dari dunia bulu tangkis, mulai dari panggung lokal hingga internasional. Hari ini kita akan bahas kabar yang menggembirakan sekaligus menegangkan dari ajang Malaysia Masters 2025. Jadi, siapkan diri kamu karena kita akan membedah aksi luar biasa dari salah satu Srikandi muda bulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardhani. Langkah gemilang ditorehkan Putri KW, sapaan akrabnya, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis 22 Mei 2025. Ia sukses merebut tiket ke perempat final Malaysia Masters 2025 setelah tampil dominan melawan wakil Kanada, Wen Yushang. Kemenangan ini diraih dengan cara yang benar-benar meyakinkan. Bukan cuma menang, tapi menang telak dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-8. Hanya dalam waktu 25 menit saja, Putri KW memastikan tempatnya di babak 8 besar. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, Putri KW memang tampil sangat percaya diri. Memang sempat tertinggal 0-2 di awal game pertama, tapi Putri langsung balik menyerang dan membalikkan keadaan. Dari 4-2, 8-5, hingga unggul 11-8 saat interval. Setelah jeda, Putri benar-benar menggila. Poin demi poin ia kumpulkan dengan sangat cepat. Pertahanan solid dan pukulan-pukulan tajam membuat Wen Yu tak berkutik. Akhirnya, game pertama pun diamankan dengan skor meyakinkan 21-11. Masuk game kedua, Putri langsung tancap gas. Ia unggul jauh di awal game dengan 8-1. Meski Wen Yu sempat berusaha mengejar, perolehan poin Putri terus menjauh. Hingga akhirnya 5 poin beruntun di akhir game kedua mengunci kemenangan Putri dengan skor 21-8. Tidak tanggung-tanggung, kemenangan ini menambah catatan manis Putri KW yang kini sudah 3 kali menang dari 3 pertemuan melawan Wen Yushang. Statistik yang sangat positif. Namun, perjuangan belum selesai. Tantangan berat sudah menanti di babak perempat final. Putri KW akan berhadapan dengan unggulan kedua asal Tiongkok, Han Yu. Dan ini bukan pertandingan yang mudah. Dari 4 kali pertemuan sebelumnya, Putri belum pernah sekalipun menang dari Han Yu. Ya, bisa dibilang ini adalah ujian berat bagi Putri, sekaligus kesempatan besar untuk membalikkan keadaan dan mencetak sejarah. Sobat Catatan Badminton, tentu saja kita berharap kali ini hasilnya berbeda. Apalagi Putri datang ke turnamen ini dengan semangat tinggi setelah sebelumnya menyabet gelar juara di Korea Masters 2024. Mental juara dan kepercayaan diri tinggi sangat dibutuhkan untuk menumbangkan Han Yu yang terkenal dengan permainan solid dan rally panjangnya. Sebagai informasi tambahan, Putri KW datang ke Malaysia Masters kali ini dengan status unggulan ke-8. Tidak bisa dianggap remeh, tapi juga harus waspada karena lawan-lawan di babak selanjutnya akan semakin berat. Namun, dengan penampilan impresif seperti saat melawan Wen Yu, peluang Putri untuk terus melaju terbuka lebar. Sayangnya, berita dari sektor tunggal putra tidak secerah sektor putri. 2 wakil Indonesia harus tersingkir di babak 16 besar. Chiko Aura Dwi Wardoyo harus mengakui keunggulan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Ia kalah dalam 2 game dengan skor 11-21 dan 16-21. Sedangkan Alwi Farhan yang sempat memberikan harapan setelah menang di game pertama, harus tunduk di tangan pemain Tiongkok, Weng Hongyang, dalam pertarungan 3 game yang sengit. 21-19, 16-21, dan 17-21. Kekalahan ini membuat Indonesia harus merelakan nomor tunggal putra tanpa wakil di babak perempat final. Tentu ini jadi evaluasi tersendiri bagi PBSI dan para pelatih. Namun, kita tetap harus memberi apresiasi atas perjuangan keras para pemain muda kita yang tidak kenal menyerah. Kembali ke Putri KW, kemenangan atas Wen Yushang jelas menjadi sinyal kuat bahwa ia sedang dalam performa terbaik. Dan kalau tren positif ini bisa terus dijaga, bukan tidak mungkin ia akan membuat kejutan besar di Malaysia Masters 2025. Dukungan dari kita semua, pecinta bulu tangkis Indonesia, akan sangat berarti. Jangan lupa, pertandingan melawan Han Yu akan menjadi momen krusial. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi duel gengsi dan ajang pembuktian bahwa Putri layak berada di papan atas tunggal putri dunia. Jadi, Sobat Catatan Badminton, tetap semangat dukung para pahlawan bulu tangkis kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update eksklusif dan ulasan seru dari dunia badminton. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru, termasuk hasil pertandingan Putri KW di babak perempat final nanti. Kita doakan yang terbaik untuk Putri KW.
Semoga bisa tembus semifinal dan terus melaju hingga podium juara. Sampai jumpa di update berikutnya, hanya di catatan badminton. Kekalahan ini bukan sekadar gagal lolos babak selanjutnya. Alwi Farhan sempat membuat titisan Lin dan marah sendiri, namun ujungnya justru berbalik jadi mimpi buruk yang tak terduga. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di kanal yang selalu menghadirkan kabar panas dan tajam seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita bakal bahas satu duel dramatis yang terjadi di ajang Malaysia Masters 2025. Sebuah pertandingan yang menguras emosi, menghadirkan kejutan, dan berakhir pahit bagi tunggal putra andalan Indonesia, Alwi Farhan. Siap-siap, karena ceritanya penuh tensi tinggi. Di babak kedua Malaysia Masters yang digelar hari Kamis, 22 Mei 2025, Alwi Farhan harus menghadapi tantangan berat. Lawannya bukan sembarangan, Weng Hong yang dari Cina, pemain yang disebut-sebut sebagai titisan Lin Dan. Duel keduanya berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Alwi berjuang keras, tapi harus mengakui keunggulan Weng lewat pertarungan 3 game yang sangat ketat. 21-19, 16-21, dan 17-21. Laga dibuka dengan Weng langsung mengambil kendali permainan. Tapi jangan salah, Alwi menunjukkan karakter pejuangnya. Dengan kecerdikan luar biasa, ia mencuri 5 poin berturut-turut untuk membalikkan keadaan. Wah, atmosfer stadion langsung memanas. Bahkan meskipun Weng sempat mengejar, Alwi tampil tenang dan menutup interval game pertama dengan keunggulan 11-8. Solid banget. Selepas jeda, sempat terjadi kecerobohan dari Alwi yang dimanfaatkan Weng untuk memperkecil jarak. Tapi mental baja Alwi kembali muncul. Di poin-poin genting, ia bermain presisi dan cerdik, bahkan mengakhiri game pertama dengan drive akurat yang bikin Weng sempat protes keras. Ya, Weng merasa shuttlecock Alwi keluar lapangan, tapi wasit tetap bergeming karena tidak ada fasilitas challenge di lapangan 4. Jadi, keputusan wasit tetap mutlak. Dan game pertama pun menjadi milik Alwi, 21-19. Sayangnya, memasuki game kedua, situasi berubah drastis. Weng tampil menggila. 6 poin beruntun langsung ia lesakkan ke sisi pertahanan Alwi. Tapi jangan anggap Alwi menyerah begitu saja. Ia mulai mengejar, mencetak 2 poin, lalu 5 poin berturut-turut untuk menyamakan kedudukan 9 sama. Duel semakin seru. Namun, di detik-detik akhir interval, Weng kembali mengambil alih kendali dan menutup jeda dengan skor 11-9. Selepas itu, Alwi memang sempat menekan, tapi Weng dengan cerdiknya mampu menjaga jarak dan akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan 21-16. 1 sama. Pertandingan pun berlanjut ke game ketiga yang sangat menentukan. Nah, disinilah drama semakin terasa. Alwi memulai game penentuan dengan tertinggal 3 angka. Bukan start yang ideal, apalagi saat Weng makin percaya diri dan unggul telak 11-3 saat interval. Tapi jangan lupakan semangat juang Alwi Farhan. Ia bangkit. 5 poin beruntun dicetaknya untuk mengunci perolehan Weng cukup lama. Penonton Indonesia mulai bersorak, harapan mulai menyala kembali. Sayangnya, di tengah harapan itu, Weng kembali mencetak 4 poin berturut-turut. Rasanya seperti disiram air dingin. Namun Alwi tak menyerah. Bahkan ketika Weng sudah menyentuh titik match point, Alwi mengejar lagi, mencetak 4 poin tanpa balas. Stadion pun mendadak bergemuruh. Tapi, pada akhirnya, pengalaman dan ketenangan Weng membuatnya mampu menyelesaikan game ketiga dengan skor 21-17. Kekalahan ini tentu menyakitkan, apalagi karena Alwi sempat mendominasi game pertama dan memberi tekanan luar biasa di game penentuan. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah kualitas dan semangat juang Alwi Farhan yang luar biasa. Di usia muda, ia sudah mampu memberikan perlawanan keras kepada pemain kelas dunia seperti Weng Hong yang saat ini menempati peringkat ke-14 dunia. Dan buat Sobat Badminton, kekalahan ini bukan akhir. Justru ini adalah proses pembentukan mental dan pengalaman untuk Alwi. Jangan lupa, ini baru tahun 2025. Karirnya masih panjang, dan dari pertandingan seperti inilah karakter petarung sejati akan terbentuk. Oh iya, buat kamu yang belum tahu, Weng Hong yang sering disebut sebagai penerus Lin dan karena gaya permainannya yang penuh strategi dan ketenangan tinggi. Jadi nggak heran kalau duel tadi terasa seperti pertarungan klasik. Pemain muda penuh semangat melawan pemain mapan yang matang secara permainan. Seru banget. Oke Sobat Catatan Badminton, itu tadi ulasan panas dari pertandingan Alwi Farhan melawan Weng Hong yang di Malaysia Masters 2025. Jangan lupa, selalu dukung pebulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding. Dan yang pasti, jangan lewatkan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu jadi yang pertama tahu saat kami upload video terbaru. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu apa yang perlu ditingkatkan Alwi buat turnamen berikutnya?
Sampai jumpa di video catatan badminton selanjutnya. Tetap semangat, tetap dukung bulu tangkis Indonesia.